Apa jadinya jika kisah cinta yang terlihat paling tulus ternyata hanya sebuah rencana? Dan bagaimana jika orang yang kamu kira menyelamatkan hidupmu justru adalah orang yang sedang memanfaatkanmu? Oke sahabat, sebelum kita lanjut ke ceritanya, absen dulu ya. Kalian menonton kisah ini dari kota mana saja? Kasih tahu Mimin dong. Jangan juga lupa di-subscribe ya. Bagi kamu yang sudah subscribe, semoga diberikan kelancaran dalam segala hal dan dikabulkan semua keinginannya. Dan juga di-like ya, karena like kamu sangat berarti bagi Mimin. Nggak usah lama-lama, yuk kita mulai aja ceritanya. Hujan turun deras di sudut kota. Jalanan basah, lampu kendaraan memantul di genangan air, menciptakan suasana yang dingin dan sepi. Di bawah atap ruko tua itu, seorang perempuan muda duduk memeluk tas lusuhnya. Namanya Naira, usianya baru 23 tahun. Ia mengenakan jaket ojol berwarna hijau yang sudah mulai pudar. Wajahnya cantik, tapi terlihat lelah. Seharian ia belum mendapatkan cukup order untuk makan malam. Naira menarik napas panjang. Perutnya keroncongan. Ia membuka aplikasi di ponselnya, berharap ada order masuk. Tapi layar itu tetap sunyi, tidak ada notifikasi, tidak ada harapan. Hanya angka saldo yang semakin kecil. Di saat yang sama di sisi lain kota, seorang pria duduk di dalam mobil mewahnya. Mobil hitam mengkilap, interior elegan, dan suasana yang jauh dari kata sederhana. Pria itu bernama Arkan. Usianya 28 tahun, seorang CEO muda yang sukses, dingin, dan penuh perhitungan. Matanya tajam, menatap layar tablet di tangannya. Target engagement turun 18%, ucap seorang pria di kursi depan. Dia adalah Reza, asisten sekaligus tangan kanan Arkan. Arkan tidak langsung menjawab, ia hanya tersenyum tipis, senyum yang sulit ditebak artinya. Orang-orang sudah bosan dengan konten sempurna, katanya pelan. Mereka ingin sesuatu yang nyata, sesuatu yang menyentuh. Reza menoleh. Maksud Anda? Arkan menutup tabletnya. Kita buat cerita, bukan sekedar konten. Cerita yang membuat orang percaya, lalu terikat secara emosional. Cerita seperti apa? Arkan menatap keluar jendela mobil. Hujan masih turun. Cinta, jawabnya singkat. Cinta yang tidak mungkin. Mobil itu melaju perlahan, hingga akhirnya berhenti di pinggir jalan, tepat di depan ruko tua tempat Naira berteduh. Arkan memperhatikan dari dalam mobil. Pandangannya tertuju pada Naira yang duduk sendirian. Basah, lelah, tapi tetap bertahan. Berhenti di sini, kata Arkan. Reza terlihat bingung. Di sini, Pak. Arkan membuka pintu mobil tanpa menjawab. Ia turun, membiarkan hujan membasahi jas mahalnya. Langkahnya perlahan, mendekati Naira. Naira terkejut saat melihat seorang pria berpakaian rapi berjalan ke arahnya. Ia langsung berdiri, sedikit canggung. Maaf Pak, mau pesan ojek? Tanyanya hati-hati. Arkan menatapnya beberapa detik, seolah sedang menilai sesuatu, bukan hanya penampilannya, tapi keseluruhan dirinya. Ya, jawab Arkan singkat. Saya butuh tumpangan. Naira mengangguk cepat. Baik Pak, mau kemana? Arkan tidak langsung menjawab. Ia justru melepas jasnya, lalu menyodorkannya ke Naira. Pakai ini, kamu kedinginan. Naira terdiam. Ia tidak menyangka. Tidak usah Pak, saya tidak apa-apa. Pakai saja, kata Arkan tegas tapi tidak kasar. Dengan ragu, Naira menerima jas itu. Hangat, berbeda dengan dinginnya hujan yang tadi ia rasakan. Perjalanan dimulai. Naira mengendarai motornya, sementara Arkan duduk di belakang. Tidak seperti penumpang lain, Arkan diam. Tidak bermain ponsel, tidak berbicara, hanya memperhatikan. Setiap gerakan Naira, cara ia menghindari genangan, cara ia menahan dingin, cara ia tetap fokus meski lelah. Sesampainya di tujuan, Naira berhenti di depan sebuah gedung tinggi. Ia baru sadar, ini bukan tempat biasa. Pak, ini kantor besar, gumamnya. Arkan turun dari motor. Ia berdiri tegak, kembali menjadi sosok yang dingin dan berjarak. Terima kasih, katanya. Naira mencunil kecil. Sama-sama, Pak. Arkan mengeluarkan dompetnya.
Ia memberikan uang yang jauh lebih besar dari tarif. Naira terkejut. "Pak, ini terlalu banyak." "Simpang saja," potong Arkan. Naira ragu, tapi akhirnya menerima. "Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya dilipat gandakan." Arkan tidak menjawab. Ia hanya menatap Naira sejenak, lalu berbalik masuk ke dalam gedung. Namun saat pintu kaca tertutup, ekspresi Arkan berubah. Dingin, fokus, terencana. Reza mendekat dari belakang. "Dia cocok," kata Arkan pelan. Reza mengernyit. "Maksud Anda wanita tadi?" Arkan mengangguk. "Ya, natural, tidak dibuat-buat. Wajahnya punya cerita." "Jadi, ini dia." Arkan mensenyum tipis. "Ya, dia akan jadi tokoh utama kita." Reza terlihat masih ragu. "Tapi dia orang biasa, Pak. Apa dia bisa mengikuti semua ini?" Arkan menatap lurus ke depan. Justru itu yang kita butuhkan, orang yang tidak tahu apa-apa. Di luar gedung, Naira masih berdiri. Ia menatap uang di tangannya. Jumlahnya cukup untuk makan beberapa hari. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa sedikit lega. Ia tidak tahu, pertemuan itu bukan kebetulan. Ia tidak tahu, dirinya baru saja masuk ke dalam sebuah permainan besar. Dan yang paling tidak ia tahu, pria yang tadi terlihat seperti penyelamatnya, sebenarnya sedang merancang sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan mulai reda, tapi badai yang sesungguhnya baru saja mulai. Naira menyalakan motornya dan pergi, tanpa menyadari ada kamera dari kejauhan yang merekamnya. Sementara itu, di dalam ruangan mewah, Arkan berkata pelan, "Mulai besok, kita buat dunia jatuh cinta pada kisah ini." Pagi itu matahari belum sepenuhnya tinggi. Jalanan mulai ramai. Suara kendaraan bercampur dengan aktivitas kota yang tak pernah benar-benar tidur. Naira sudah bersiap sejak subuh. Jaket hijaunya kembali ia kenakan. Wajahnya masih lelah, tapi ada semangat kecil yang berbeda dari hari kemarin. Ia menyalakan motornya, membuka aplikasi, dan mulai menerima order demi order. Hari itu terasa sedikit lebih baik. Setidaknya ia tidak harus menahan lapar seperti kemarin. Namun di sudut lain kota, di dalam ruang kerja luas dengan dinding kaca tinggi, Arkan berdiri sambil memegang secangkir kopi. Tatapannya mengarah ke layar besar di depannya. Terlihat beberapa rekaman video. Salah satunya adalah rekaman Naira semalam saat duduk di bawah ruko tua. "Angle ini bagus," kata Arkan pelan. Reza berdiri di sampingnya. "Tim sudah siap, Pak. Kita tinggal mulai fase berikutnya." Arkan mengangguk. "Hari ini kita masuk ke tahap pendekatan. Pelan-pelan. Jangan terlalu terlihat dibuat." Reza menatap layar. Kalau dia curiga? Arkan tersenyum tipis. Orang yang sedang berjuang tidak punya waktu untuk curiga. Kembali ke jalanan, ponsel Naira berbunyi. Order baru masuk. Ia melihat detailnya. Lalu sedikit terkejut. Nama pelanggan itu tidak asing. "Arkan," gumamnya pelan. Alamat penjemputannya sama seperti kemarin. Naira ragu sejenak, tapi akhirnya ia menerima order itu. Ia segera melaju menuju lokasi. Sesampainya di sana, benar saja, Arkan sudah berdiri di pinggir jalan. Kali ini tanpa hujan, tanpa jas. Hanya kemeja putih sederhana, tapi tetap terlihat mahal. Naira menghentikan motornya. "Selamat pagi, Pak." Arkan menoleh, seolah baru menyadari kehadirannya. "Pagi, kita bertemu lagi." Naira tersenyum kecil. "Iya, Pak, kebetulan ya." Arkan hanya mengangguk, tapi di dalam pikirannya tidak ada yang kebetulan. Perjalanan dimulai lagi. Kali ini suasana tidak sepi seperti kemarin. Arkan membuka percakapan. "Kamu sudah lama kerja seperti ini?" tanyanya. "Sudah hampir 2 tahun, Pak," jawab Naira. "Sendirian?" Naira terdiam sebentar. "Iya." Arkan memperhatikan nada suaranya. Ada sesuatu di sana. Luka yang belum sembuh. "Kamu kuat," kata Arkan pelan. Naira sedikit tersenyum. "Harus kuat, Pak. Kalau tidak, ya tidak bisa makan." Arkan tidak langsung menjawab, tapi kalimat itu tersimpan di kepalanya. Bukan karena ia tersentuh,
tapi karena itu adalah bagian dari cerita yang ia cari. Sesampainya di tujuan, Arkan kembali memberikan bayaran lebih. Kali ini, Naira tidak terlalu menolak. "Terima kasih, Pak," ucapnya. Arkan menatapnya sejenak. "Kamu sudah makan?" Naira terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jarang ia dengar. "Sudah, Pak," jawabnya cepat, meski sebenarnya belum. Arkan tahu, tapi ia tidak membantah. "Baik, hati-hati di jalan." Naira mengangguk, lalu pergi. Di kejauhan, sebuah mobil hitam lain mengikuti. Di dalamnya, tim produksi memperhatikan setiap interaksi itu melalui kamera tersembunyi. "Natural banget," kata salah satu kru. Reza yang ikut di mobil itu hanya tersenyum tipis. Ini baru awal. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Arkan memesan Naira, lagi dan lagi. Kadang pagi, kadang malam. Kadang hanya perjalanan singkat, kadang lebih jauh. Perlahan, percakapan mereka mulai berubah. Tidak lagi sekedar formal. Ada tawa kecil, ada cerita-cerita ringan. Naira mulai merasa nyaman. Ia mulai menunggu order dari satu nama itu. Sementara itu, di sisi Arkan, semuanya berjalan sesuai rencana. Engagement naik 35%, lapor Reza suatu malam. Arkan duduk santai di kursinya. Belum cukup. Orang-orang mulai berspekulasi. Mereka bilang ini kisah nyata. Arkan tersenyum. Biarkan mereka percaya. Di luar sana, Naira sedang duduk di warung kecil. Ia menghitung uang hasil kerjanya hari itu. Tidak banyak, tapi cukup. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan masuk. Dari Arkan. Naira terkejut. Biasanya hanya lewat aplikasi. Ini pertama kalinya di luar itu. "Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati ya." Naira menatap layar ponselnya cukup lama. Ada perasaan hangat yang aneh. Ia tersenyum tanpa sadar. Ia tidak tahu. Pesan itu bukan spontan. Di dalam ruangan gelap penuh layar, seorang kru berkata, "Momen itu dapat banget." Reza mengangguk. "Simpan, itu akan jadi bagian penting." Hari berganti. Kedekatan itu semakin terasa nyata bagi Naira. Suatu sore, setelah perjalanan yang cukup jauh, Arkan tiba-tiba berkata, "Kamu capek?" Naira tertawa kecil. "Capek sih, Pak, tapi sudah biasa." Arkan terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu tidak keberatan, saya traktir makan." Naira langsung menoleh, kaget. "Tidak usah, Pak. Saya tidak enak." "Anggap saja ucapan terima kasih," potong Arkan. Naira ragu, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Mereka berhenti di sebuah tempat makan sederhana. Bukan restoran mewah. Bukan tempat mahal. Semuanya terlihat alami. Mereka duduk berhadapan. Untuk pertama kalinya, tanpa jarak antara pelanggan dan driver. Naira sedikit gugup. "Saya jarang makan di luar seperti ini." Arkan menatapnya. "Kenapa?" "Lebih hemat kalau makan sendiri," jawab Naira jujur. Arkan mengangguk pelan. Lalu untuk pertama kalinya, ia tidak berbicara sebagai seorang CEO. "Kadang kita butuh berhenti sebentar," katanya. Naira tersenyum. "Iya, Pak." Di sudut ruangan, kamera kecil merekam semuanya. Setiap senyum, setiap tatapan. Sebuah kisah sedang dibangun. Dan Naira mulai percaya bahwa semua ini nyata. Tanpa ia sadari, perasaannya mulai terlibat.
Sementara bagi Arkan, ini masih bagian dari rencana. Saat mereka berpisah, Naira tersenyum bahagia. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Namun di tempat lain, Arkan melihat grafik yang terus naik. Lalu berkata dingin, "Besok, kita buat dia jatuh lebih dalam." Apa yang lebih berbahaya dari kebohongan? Jawabannya adalah perasaan yang tumbuh di atas kebohongan itu. Karena saat hati sudah terlanjur percaya, kebenaran justru jadi hal yang paling menyakitkan. Pagi itu terasa berbeda bagi Naira. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya masih sama, sederhana, tanpa riasan berlebih. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ada senyum kecil yang sulit ia sembunyikan. Ia membuka ponselnya, dan tanpa sadar, hal pertama yang ia lakukan adalah mengecek apakah ada pesan dari Arkan. Tidak ada. Naira menghela nafas pelan. Ia menertawakan dirinya sendiri. Kenapa jadi begini sih? Gumamnya. Ia segera mengalihkan pikirannya dan mulai bekerja seperti biasa. Order demi order ia ambil. Tapi fokusnya tidak sepenuhnya di jalan. Pikirannya sesekali kembali ke sosok pria itu. Di sisi lain kota, Arkan duduk di ruang meeting. Beberapa layar besar menampilkan potongan video. Momen-momen dirinya bersama Naira. Tim produksi tampak sibuk. Ada yang mengedit, ada yang menganalisis respon penonton. Komentar meningkat drastis, kata salah satu tim. Banyak yang bilang mereka baper lihat interaksi kalian. Tambah yang lain. Reza menoleh ke Arkan. Kita sudah mulai masuk fase emosional. Orang-orang mulai merasa ini nyata. Arkan bersandar santai. Bagus, sekarang kita dorong lebih jauh. Sejauh apa? Arkan menatap layar yang menampilkan wajah Naira yang sedang tersenyum. Buat dia merasa spesial. Reza mengangguk. Ia paham arah permainan ini. Siang harinya, ponsel Naira berbunyi. Order masuk. Nama itu lagi. Arkan. Naira langsung tersenyum. Tanpa ragu, ia menerima. Saat tiba di lokasi, Arkan sudah menunggu. Kali ini ia membawa sesuatu di tangannya. Sebuah kantong kecil. Untuk kamu, katanya saat Naira mendekat. Naira kaget. Pak, ini apa? Makanan, jawab Arkan singkat. Kemarin kamu bilang jarang makan di luar. Naira terdiam. Ia tidak ingat pernah bilang secara langsung. Tapi Arkan memperhatikan. Perasaan hangat itu muncul lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih, Pak. Tapi ini tidak perlu. Ambil saja, kata Arkan. Naira akhirnya menerima. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang mulai sulit ia pahami. Perjalanan hari itu terasa lebih ringan. Percakapan mereka mengalir lebih natural. Kamu punya mimpi? Tanya Arkan tiba-tiba. Naira berpikir sejenak. Punya, tapi sederhana. Apa? Punya tempat tinggal yang layak, sama buka usaha kecil-kecilan. Jawabnya jujur. Arkan mengangguk pelan. Bisa. Naira tertawa kecil. Tidak semudah itu, Pak. Arkan tidak menjawab. Tapi di dalam pikirannya, semua itu memang bisa. Karena baginya, ini hanya soal skenario. Hari demi hari, kedekatan itu semakin intens. Arkan mulai menghubungi Naira di luar aplikasi lebih sering. Menanyakan kabarnya, mengingat hal-hal kecil tentangnya. Dan tanpa sadar, Naira mulai menunggu. Menunggu pesan, menunggu order, menunggu kehadirannya. Sementara itu, di balik layar, dia sudah mulai terikat, kata Reza sambil melihat data. Arkan berdiri di dekat jendela. Belum cukup. Kita harus hati-hati, Pak. Kalau terlalu cepat,
bisa terlihat tidak natural. Arkan tersenyum tipis. Justru kita percepat sedikit. Emosi itu harus naik sebelum kita jatuhkan. Malam itu, hujan kembali turun. Seolah mengulang pertemuan pertama mereka. Naira menerima order terakhirnya. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, Arkan. Saat ia tiba, Arkan berdiri di tempat yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Sejenak, Naira merasa seperti sedang mengulang sebuah cerita. "Kita sering ketemu di hujan ya," kata Naira sambil tersenyum. Arkan menatapnya. Mungkin memang harus begitu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat hati Naira bergetar. Perjalanan malam itu sunyi, tapi bukan karena canggung. Justru karena terlalu banyak hal yang tidak diucapkan. Saat sampai di tujuan, Arkan tidak langsung turun. "Naira," panggilnya pelan. Ini pertama kalinya ia menyebut nama itu tanpa jarak. Naira menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Iya, Pak." Arkan menatapnya beberapa detik, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu ia berkata, "Kalau suatu hari kamu punya kesempatan untuk mengubah hidupmu, kamu akan ambil." Naira mengernyit bingung. "Maksudnya?" Arkan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Anggap saja pertanyaan." Naira tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mengangguk pelan. Arkan akhirnya turun. Tapi sebelum pergi, ia berkata lagi, "Jangan terlalu capek ya." Naira hanya bisa tersenyum. Hatinya hangat. Ia tidak sadar. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar perhatian. Itu adalah cara untuk membuatnya semakin dalam terjebak. Di kejauhan, kamera kembali merekam. Setiap detik, setiap emosi. Sebuah kisah cinta sedang tumbuh. Tapi bukan untuk kebahagiaan. Melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan lebih berbahaya. Di dalam mobilnya, Arkan melihat rekaman malam itu. Lalu berkata pelan, "Dia sudah mulai jatuh." Reza menatapnya. Langkah berikutnya. Arkan tersenyum dingin. Kita buat dunia tahu tentang mereka. Pagi itu, Naira terbangun oleh suara notifikasi yang tidak berhenti. Ponselnya bergetar terus-menerus di samping bantal. Dengan mata setengah terbuka, ia meraih ponselnya. 1 pesan, 2 pesan, 10, puluhan. Naira langsung duduk. Jantungnya mulai berdegup cepat. Semua pesan itu datang dari nomor yang tidak dikenal. Dan sebagian dari teman lama yang sudah lama tidak menghubunginya. "Nak, itu kamu? Serius itu kamu sama dia? Kamu viral." Naira mengernyit bingung. Tangannya mulai gemetar. Ia membuka salah satu link yang dikirim. Sebuah video. Thumbnailnya dirinya. Naira menekan play. Terlihat jelas potongan-potongan momen dirinya bersama Arkan. Saat di motor, saat tertawa, saat makan bersama. Bahkan saat hujan di pertemuan pertama. Diedit rapi, diberi musik menyentuh. Judulnya sederhana, tapi menusuk. CEO jatuh cinta pada driver ojol. Kisah yang bikin haru. Naira membeku. Wajahnya perlahan berubah. Bingung, tidak percaya. Lalu, takut. "Ini siapa yang rekam?" bisiknya pelan. Di sisi lain kota, Arkan berdiri di depan layar besar. Video yang sama diputar berulang. Angka penonton naik cepat. Komentar mengalir tanpa henti. "Ini real? Gue nangis nontonnya. Semoga mereka beneran jodoh. Cinta beda dunia tapi tulus."
Reza tersenyum puas. Meledak, Pak. Dalam semalam sudah ratusan ribu views. Arkan hanya menatap layar. Tidak ada ekspresi haru. Tidak ada bangga. Hanya fokus. Ini baru awal, katanya tenang. Kembali ke Naira. Tangannya masih memegang ponsel. Nafasnya tidak teratur. Ia membuka aplikasi media sosial. Dan benar saja, wajahnya ada di mana-mana. Komentar, dukungan, tapi juga tatapan publik yang tiba-tiba terasa menekan. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, Arkan. Naira ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengangkat. Halo, Pak. Naira, kamu sudah lihat? Suara Arkan terdengar tenang. Iya, ini gimana bisa? Suara Naira mulai bergetar. Aku juga baru tahu. Jawab Arkan cepat. Mungkin ada orang yang merekam tanpa kita sadar. Naira terdiam. Ia ingin percaya. Ia benar-benar ingin percaya. Tapi, sekarang semua orang tahu. Ucapnya pelan. Arkan menarik napas seolah berpikir. Dengar. Kita tidak bisa menghentikan ini sekarang. Maksudnya? Lebih baik kita hadapi saja, kata Arkan. Anggap saja ini sesuatu yang datang tanpa direncanakan. Kalimat itu terdengar masuk akal. Dan Naira tidak punya alasan untuk meragukannya. Baik, Pak. Jawabnya pelan. Setelah telepon ditutup, Arkan menurunkan ponselnya. Wajahnya kembali dingin. Reza menatapnya. Dia percaya? Arkan mengangguk. Dia tidak punya pilihan lain selain percaya. Hari itu, hidup Naira berubah. Saat ia keluar rumah, beberapa orang mulai memperhatikannya. Ada yang berbisik, ada yang menunjuk. Bahkan saat ia mengambil order. Ini yang viral itu kan? Kata seorang pelanggan. Naira hanya tersenyum canggung. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di jalan, ia mencoba tetap fokus. Tapi tekanan itu terasa. Semua mata seperti melihatnya. Sementara di dunia maya, kisahnya terus berkembang. Potongan video baru muncul, narasi dibuat semakin dramatis. Seolah ini adalah kisah cinta paling tulus yang pernah ada. Dan publik jatuh cinta pada cerita itu. Sore harinya, Arkan kembali memesan Naira. Saat mereka bertemu, suasananya berbeda. Tidak lagi sederhana. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa. Kamu tidak apa-apa? Tanya Arkan. Naira tersenyum kecil. Jujur, sedikit kaget. Arkan mengangguk. Aku juga. Mereka mulai perjalanan. Tapi kali ini, beberapa orang di jalan mulai memperhatikan. Ada yang diam-diam merekam, ada yang berbisik. Naira menunduk. Ia tidak nyaman. Arkan menyadarinya. Tapi di dalam pikirannya, ini bagian dari efek yang diinginkan. Sesampainya di tujuan, Naira berkata pelan. Pak, kalau boleh jujur, saya takut. Arkan menatapnya. Takut kenapa? Takut semua ini bukan hal baik, jawab Naira. Sejenak, Arkan terdiam. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang sedikit mengganggu pikirannya. Tapi hanya sebentar. Ia kembali tenang. Aku di sini, katanya singkat. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat Naira merasa tidak sendirian. Padahal, justru sebaliknya. Di balik semua ini, ia sedang dikelilingi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan ia
sudah berada terlalu dalam. Di sebuah ruangan gelap, tim Arkan memutar komentar terbaru dari publik yang semakin emosional. Reza berkata pelan, "Mereka sudah benar-benar percaya ini cinta." Arkan tersenyum tipis, lalu berkata, "Bagus. Sekarang waktunya kita hancurkan pelan-pelan." Seberapa kuat kamu bertahan jika masa lalumu yang paling ingin kamu lupakan tiba-tiba disebarkan ke seluruh dunia? Dan lebih menyakitkan lagi, bagaimana jika orang yang kamu percaya justru diam saat itu terjadi? Pagi itu, Naira tidak langsung membuka aplikasinya seperti biasa. Ia duduk diam di tepi tempat tidur, menatap ponselnya yang sejak semalam tidak berhenti bergetar. Ia takut membuka apapun. Tapi rasa penasaran akhirnya menang. Perlahan, ia membuka media sosial. Dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Video baru. Bukan tentang dirinya dan Arkan yang tertawa. Bukan tentang kisah cinta beda dunia. Tapi tentang dirinya yang lain. Rekaman lama, foto-foto lama, bahkan potongan video yang terlihat seperti diambil tanpa izin. Suara narator di video itu terdengar tajam. Siapa sebenarnya Naira? Driver ojol sederhana atau wanita dengan masa lalu yang kelam? Naira membeku. Tangannya langsung gemetar hebat. Ia melihat satu persatu potongan itu. Dirinya yang dulu, saat hidupnya masih berantakan, saat ia terpaksa bekerja di tempat yang tidak pernah ingin ia ingat lagi. Komentar di bawah video jauh berbeda dari sebelumnya. Gue curiga dari awal. Pantesan bisa deket sama CEO. Ternyata bukan cewek baik-baik. Kasian si cowok kalau sampai serius. Air mata Naira jatuh tanpa suara. Dadanya sesak. Napasnya tidak teratur. Kenapa ini keluar? Bisiknya pelan. Di sisi lain kota, suasana ruangan Arkan tidak setenang biasanya. Reza berdiri dengan wajah serius. Ini di luar rencana. Arkan menatap layar. Video itu diputar berulang. Siapa yang rilis? Tanyanya dingin. Belum tahu. Tapi sepertinya dari luar tim. Mungkin ada yang ingin numpang viral. Arkan tidak langsung menjawab. Tatapannya tajam. Ia tidak suka kehilangan kendali. Turunkan sekarang, katanya singkat. Kita sudah coba, tapi sudah terlanjur menyebar. Ruangan itu hening. Beberapa detik yang terasa lebih berat dari biasanya. Sementara itu, di luar sana, Naira mencoba tetap bekerja. Ia butuh uang. Ia tidak punya pilihan. Tapi hari itu berbeda. Setiap pelanggan yang ia temui terasa seperti sedang menilainya. Ada yang diam, ada yang sinis, ada yang terang-terangan bertanya, "Bener itu kamu di video? Dulu kerja begitu ya?" Naira hanya diam, tidak menjawab. Ia menahan semuanya sendiri. Siang harinya, ponselnya berbunyi. Arkan. Naira menatap layar itu lama sekali. Biasanya, nama itu membuatnya tersenyum. Hari ini tidak. Akhirnya ia mengangkat. "Halo?" Suaranya pelan. Hampir tidak terdengar. "Naira, kamu di mana?" Suara Arkan terdengar serius. "Di jalan," jawabnya singkat. "Kita ketemu." Bukan pertanyaan, perintah.
Naira terdiam sejenak. Tapi akhirnya ia mengangguk. Meski Arkan tidak bisa melihat. Mereka bertemu di tempat yang sama seperti beberapa hari lalu. Tapi suasananya benar-benar berbeda. Naira berdiri dengan mata sembab. Wajahnya pucat. Tidak ada senyum. Arkan mendekat. Ia memperhatikan kondisi Naira. "Kamu sudah lihat videonya," katanya. Bukan bertanya. Naira mengangguk pelan. Hening. Beberapa detik yang terasa berat. "Kenapa kamu tidak cerita?" tanya Arkan akhirnya. Pertanyaan itu seperti pisau. Naira menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Cerita apa?" Suaranya bergetar. Arkan tidak menjawab langsung. "Masa lalu kamu," katanya. Naira tersenyum pahit. "Semua orang punya masa lalu, Pak." "Tapi tidak semua seperti itu," balas Arkan. Kalimat itu menghantam lebih keras dari komentar manapun. Naira terdiam. Air matanya jatuh lagi. "Jadi, sekarang kamu juga percaya sama mereka?" tanyanya pelan. Arkan menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung punya jawaban. Ia seharusnya tetap ada rencana. Tetap dingin. Tetap bermain. Tapi melihat Naira seperti itu, ada sesuatu yang sedikit bergeser. "Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya," katanya akhirnya. Naira tertawa kecil, pahit. "Yang sebenarnya," ulangnya. "Yang sebenarnya, saya cuma orang yang pernah salah dan berusaha hidup benar." Hening lagi. Suasana semakin berat. Di kejauhan, seseorang diam-diam merekam tanpa mereka sadari. "Kalau kamu malu, bilang saja, Pak," lanjut Naira pelan. "Saya sudah biasa ditinggalkan." Kalimat itu membuat Arkan terdiam. Ada sesuatu yang menusuk, meski ia tidak mau mengakuinya. Ia menarik napas, lalu berkata, "Aku tidak bilang begitu." "Tapi kamu juga tidak membela," jawab Naira cepat. Dan itu benar. Arkan diam. Untuk pertama kalinya, dalam semua rencana yang ia buat, ia tidak tahu harus berkata apa. Naira mengusap air matanya, lalu mundur satu langkah. "Terima kasih untuk semuanya, Pak," katanya. Arkan menatapnya tajam. "Kamu mau kemana?" Naira menggeleng pelan. "Saya cuma ingin semuanya kembali seperti sebelum saya kenal kamu." Kalimat itu seperti retakan pertama dalam seluruh rencana Arkan. Dan untuk pertama kalinya, ada kemungkinan semuanya tidak berjalan sesuai skenario. Naira pergi tanpa menoleh lagi. Arkan berdiri diam, menatap kepergiannya, lebih lama dari biasanya. Reza yang melihat dari kejauhan berkata pelan, "Pak, ini mulai keluar jalur." Arkan menjawab dingin, tapi kali ini sedikit berbeda. "Tidak, ini justru semakin menarik." Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Naira duduk sendiri di kamar kecilnya. Lampu redup. Ponselnya tergeletak di samping. Terus menyala dengan notifikasi yang tak ada habisnya. Tapi kali ini, ia tidak menyentuhnya. Ia hanya menatap kosong ke depan. Air matanya sudah habis sejak tadi. Yang tersisa hanya lelah. Hari itu, ia memutuskan sesuatu. Ia membuka aplikasi, lalu mematikan akun ojolnya. Layar itu berubah hening.
Tidak ada lagi order masuk. Tidak ada lagi alasan untuk keluar rumah. Cukup, bisiknya pelan. Di sisi lain kota, suasana di kantor Arkan tidak seperti biasanya. Semua terlihat tegang. Reza berdiri di depan layar dengan wajah serius. Dia off, Pak. Arkan yang sedang duduk langsung menoleh. Apa? Akunnya tidak aktif sejak sore tadi. Arkan berdiri. Tatapannya berubah tajam. Cari dia, katanya singkat. Reza mengangguk cepat. Tim sudah bergerak. Beberapa layar menampilkan data lokasi terakhir Naira. Rekaman CCTV, jejak digital. Semua dipantau. Seolah Naira bukan lagi manusia, tapi objek. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang mulai berbeda. Arkan tidak lagi sekadar melihat angka. Ia melihat kehilangan kontrol. Kembali ke Naira. Pagi berikutnya, ia tetap di rumah. Tidak keluar, tidak bekerja. Ia mencoba menghindari dunia. Tapi, dunia tidak menghindarinya. Seseorang mengetuk pintu. Naira terdiam. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Dengan ragu, ia membuka pintu sedikit. Seorang pria berdiri di sana. Berpenampilan rapi. Tapi bukan Arkan. Maaf, ini Naira? Tanyanya. Naira mengangguk pelan. Iya, ada apa ya? Pria itu tersenyum tipis. Saya Dimas. Saya ingin bicara tentang video yang beredar. Naira langsung tegang. Saya tidak mau diwawancarai. Dimas menggeleng. Bukan untuk itu. Saya justru ingin membantu. Naira mengernyit. Membantu. Dimas mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. Kamu tahu tidak? Semua ini bukan kebetulan. Kalimat itu membuat Naira membeku. Maksudnya? Dimas menatapnya tajam. Kamu benar-benar percaya semua itu terjadi begitu saja? Naira tidak menjawab. Pikirannya mulai kacau. Dimas melanjutkan. Dari awal kamu direkam, diikuti, didekati. Semua tersusun rapi. Naira menggeleng pelan. Tidak, itu tidak mungkin. Tergantung, kata Dimas. Kamu mau tetap percaya atau mulai melihat kenyataan? Hening. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang meragukan semuanya secara terang-terangan. Dan itu membuat Naira takut. Sekaligus penasaran. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, lanjut Dimas. Aku bisa bantu. Naira menatapnya lama. Tidak percaya sepenuhnya. Tapi juga tidak bisa mengabaikan. Kenapa kamu bantu saya? Tanyanya. Dimas tersenyum tipis. Karena saya tahu rasanya dijadikan alat. Kalimat itu menggantung. Belum jelas, tapi cukup untuk membuat Naira berpikir. Di tempat lain, siapa itu? Tanya Arkan tajam saat melihat rekaman dari tim. Reza memperbesar layar. Wajah Dimas terlihat jelas. Kita sedang cari identitasnya, Pak. Arkan menatap tanpa berkedip. Ada sesuatu dalam tatapannya. Bukan sekedar kesal, tapi terganggu. Percepat, katanya dingin. Sementara itu, di luar rumah Naira, Dimas memberikan sebuah flash disk kecil. Kalau kamu siap,
Lihat ini, katanya. Naira ragu, tapi akhirnya ia mengambilnya. Dimas mundur satu langkah. Jangan percaya siapapun sebelum kamu lihat sendiri. Lalu ia pergi, meninggalkan Naira dengan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, dengan tangan gemetar Naira memasukkan flash disk itu ke laptop lamanya. Layar menyala, satu folder, satu video. Ia mengklik, dan dalam beberapa detik, wajahnya berubah. Matanya membesar, nafasnya tertahan. Karena yang ia lihat adalah dirinya, direkam dari jauh. Hari pertama saat hujan, saat ia duduk sendirian. Dan suara di balik video itu, suara yang sangat ia kenal. Dia cocok. Itu suara Arkan. Air mata Naira jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kebenaran mulai terbuka. Naira menatap layar dengan tubuh gemetar. Sementara di tempat lain, Arkan berdiri menatap kota, lalu berkata pelan, "Siapapun yang bermain di belakang ini, aku akan hancurkan." Malam itu, Naira tidak tidur. Ia duduk di depan laptopnya. Layar masih menyala. Video itu sudah ia putar berulang kali. Setiap detik, setiap suara, semakin memperjelas satu hal. Semua ini memang direncanakan. Air matanya sudah kering. Tidak ada lagi tangis yang tersisa. Hanya sesuatu yang baru. Marah. Tapi bukan marah yang meledak-ledak. Marah yang diam, dalam, dan berbahaya. Jadi, dari awal, bisiknya pelan. Tangannya mengepal. Ia menutup laptopnya perlahan. Keputusan itu akhirnya muncul. Ia tidak akan lari lagi. Pagi harinya, Naira berdiri di depan cermin kecil. Wajahnya masih sama. Sederhana. Tapi matanya berbeda. Lebih tegas, lebih hidup. Ia mengambil jaket ojolnya, menatapnya beberapa detik, lalu memakainya kembali. Di sisi lain kota, suasana kantor Arkan semakin tegang. Belum ada pergerakan dari dia? Tanya Arkan. Reza menggeleng. Sejak semalam tidak ada aktivitas. Tapi apa? Reza ragu sejenak. Video itu sudah dilihat. Kita yakin. Arkan terdiam. Itu berarti Naira sudah tahu. Dan itu tidak pernah ada dalam rencananya. Siapkan semuanya, kata Arkan akhirnya. Untuk apa? Arkan menatap tajam. Kalau dia bergerak, kita harus lebih cepat. Sementara itu, Naira keluar rumah. Untuk pertama kalinya setelah semua ini, ia tidak bersembunyi. Ia menyalakan kembali aplikasinya. Beberapa detik kemudian, order masuk. Ia menarik nafas panjang dan menerima. Hari itu, ia kembali ke jalan. Orang-orang masih melihatnya, masih berbisik. Tapi kali ini, Naira tidak menunduk. Ia menatap lurus ke depan, seolah tidak ada yang bisa menjatuhkannya lagi. Siang hari, ponselnya berbunyi. Nama itu muncul lagi. Arkan. Naira menatap layar cukup lama. Dulu, nama itu membuat jantungnya berdebar. Sekarang, ia hanya merasa dingin. Perlahan, ia mengangkat. Halo, suaranya tenang. Di seberang, Arkan terdiam sejenak. Ia menyadari sesuatu yang berbeda. Kita perlu bicara, katanya. Naira tersenyum tipis, tapi tidak terlihat. Iya, jawabnya. Saya juga. Mereka sepakat bertemu di tempat yang sama. Seolah lingkaran itu kembali ke awal. Saat Naira tiba, Arkan sudah menunggu. Kali ini tidak ada basa-basi.
Tidak ada senyum. Hanya dua orang dengan kebenaran di antara mereka. Kamu sudah tahu, kata Arkan langsung. Naira mengangguk pelan. Hening. Angin sore berhembus pelan, tapi suasana terasa berat. Dari awal, semuanya rencana ya? Tanya Naira. Arkan tidak langsung menjawab. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Ya, katanya akhirnya. Satu kata, tapi cukup untuk menghancurkan sisa harapan. Naira mengangguk pelan, seolah ia sudah siap mendengar itu. Kenapa? Tanyanya lagi. Arkan menatapnya. Ini pekerjaan. Naira tertawa kecil. Pahit. Pekerjaan? Ulangnya. Jadi, saya cuma proyek. Arkan diam. Dan itu adalah jawaban. Naira menunduk sebentar, lalu menatap Arkan kembali. Tahu tidak bagian paling lucu dari semua ini? Katanya. Arkan tidak menjawab. Saya sempat percaya. Lanjut Naira. Saya pikir ada orang yang benar-benar peduli. Hening lagi. Tapi kali ini bukan Naira yang lemah. Ia berdiri lebih tegak. Sekarang, giliran saya. Katanya pelan. Arkan mengernyit. Maksudnya? Naira mengeluarkan ponselnya. Menekan sesuatu, lalu memutar video. Suara itu terdengar. Dia cocok. Wajah Arkan berubah. Untuk pertama kalinya, rencananya bocor di depannya sendiri. Dari awal kamu rekam saya, kata Naira tenang. Arkan menatap tajam. Siapa yang kasih itu? Naira tersenyum tipis. Tidak penting. Yang penting sekarang saya tahu siapa kamu sebenarnya. Hening. Situasi berbalik. Untuk pertama kalinya, Arkan tidak memegang kendali penuh. Kalau kamu mau jatuhkan saya, lakukan saja, kata Arkan dingin. Naira menggeleng pelan. Tidak, jawabnya. Terlalu mudah. Arkan menatapnya. Ada sesuatu yang berubah. Lalu kamu mau apa? Tanyanya. Naira mendekat sedikit. Matanya tajam. Saya mau kamu merasakan apa yang saya rasakan, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat suasana berubah. Bukan lagi tentang konten, bukan lagi tentang viral. Ini sudah jadi pribadi dan berbahaya. Di kejauhan, seseorang kembali mengamati. Dimas. Ia tersenyum tipis. Permainan sebenarnya baru mulai, gumamnya. Naira pergi dengan langkah pasti, bukan lagi korban. Arkan berdiri diam, menatap kepergiannya dengan sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Kehilangan kendali. Sementara Dimas berkata pelan, sekarang kita lihat siapa yang benar-benar hancur. Malam itu, kota terlihat biasa. Lampu-lampu menyala, jalanan tetap ramai. Tapi di balik itu, sesuatu sedang disiapkan. Di kamar kecilnya, Naira duduk di depan laptop. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Di layar, beberapa file terbuka. Video rekaman, potongan suara, tanggal, lokasi. Semua disusun rapi. Tidak lagi seperti gadis yang kebingungan. Sekarang, ia seperti seseorang yang tahu apa yang ia lakukan. Di sampingnya, ponsel menyala. Pesan dari Dimas masuk. Sudah siap? Naira menatap pesan itu beberapa detik. Lalu mengetik singkat. Mulai malam ini. Ia menarik napas panjang
Jari-jarinya bergerak. Upload. Satu video tidak panjang, tidak dramatis, tapi cukup. Di dalamnya hanya satu potongan. Suara Arkan. Dia cocok. Disertai caption sederhana. Ini bukan kebetulan. Beberapa menit pertama, sunyi. Lalu angka mulai naik. Puluhan, ratusan, ribuan. Komentar mulai bermunculan. Apa ini? Ini suara siapa? Jangan bilang ini settingan. Gue mulai curiga. Di sisi lain kota, Arkan sedang dalam meeting saat ponselnya bergetar. Reza langsung menatapnya dengan wajah tegang. Pak, kita kena. Arkan mengambil ponselnya. Melihat video itu. Wajahnya langsung berubah. Bukan kaget, tapi marah yang sangat terkendangi. Take down sekarang, katanya dingin. Kita sudah coba, tapi sudah di-repost di mana-mana. Arkan berdiri. Ruangan langsung hening. Cari sumbernya, katanya. Reza mengangguk. Kita sudah tahu. Arkan menatap tajam. Reza melanjutkan. Naira. Hening. Beberapa detik yang terasa berat. Arkan menarik napas pelan. Bukan panik, tapi mulai serius. Kembali ke Naira. Ia melihat layar ponselnya. Video itu terus naik. Komentar semakin liar. Narasi mulai berubah. Yang dulu memuja, sekarang mulai meragukan. Yang dulu percaya, mulai mempertanyakan. Naira tidak tersenyum. Ia hanya menatap. Dingin. Ini baru awal, bisiknya pelan. Ponselnya berbunyi. Arkan. Naira langsung mengangkat, tanpa ragu. Saya lihat kamu mulai main. Suara Arkan terdengar tenang, tapi tajam. Naira tersenyum tipis. Belajar dari yang terbaik. Hening. Kamu tahu, ini bisa berbalik ke kamu, kata Arkan. Sudah terjadi, jawab Naira cepat. Kalimat itu membuat Arkan diam. Berhenti sekarang, lanjut Arkan. Naira tertawa kecil. Kenapa? Takut? Arkan tidak menjawab. Dan itu sudah cukup jadi jawaban. Saya belum mulai, Pak, kata Naira pelan. Lalu ia menutup telepon. Di sisi lain, Arkan menatap layar lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia kontrol sepenuhnya. Malam semakin larut, tapi perang baru saja dimulai. Di tempat lain, Dimas berdiri di balkon sebuah gedung. Ia melihat kota dari atas. Ponselnya di tangan, video itu juga ada di layarnya. Ia tersenyum, tapi bukan karena senang. Lebih ke puas. Arkan, gumamnya pelan. Tatapannya berubah lebih gelap. Sekarang, giliran kamu. Keesokan harinya, dunia maya benar-benar berubah. Video lanjutan muncul. Potongan lain. Rekaman yang lebih jelas. Perencanaan. Diskusi. Strategi. Semua mulai terbuka sedikit demi sedikit. Publik mulai berbalik. Ini manipulasi. Gue ngerasa ditipu. Kasian ceweknya. Parah banget kalau ini bener. Nama Arkan mulai disebut. Bukan lagi sebagai pria sempurna, tapi sebagai seseorang yang mempermainkan orang lain. Di kantor, situasi semakin panas. Kita harus buat klarifikasi, kata salah satu tim. Tidak, potong Arkan. Semua langsung diam. Semakin kita bicara, semakin mereka yakin. Lanjutnya. Reza menatapnya. Lalu kita diam saja.
Arkan tersenyum tipis. Tidak, katanya. Kita balikan. Di luar sana, Naira kembali ke jalan. Tapi kali ini bukan untuk lari, melainkan untuk berdiri. Beberapa orang mulai mendukungnya. Tidak semua, tapi cukup. Dan itu memberi kekuatan baru. Namun di tengah semua itu, ia tahu ini belum selesai. Karena orang seperti Arkan tidak akan diam begitu saja. Dan benar saja, di suatu tempat, Arkan berkata pelan pada Reza. Siapkan semuanya. Untuk apa, Pak? Arkan menatap lurus ke depan. Kalau dia ingin perang, ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan. Kita beri dia perang. Video demi video mulai menyebar. Publik mulai terbelah. Naira berdiri di tengah badai. Tapi kali ini tidak sendirian. Sementara Arkan menyiapkan langkah balasan yang jauh lebih besar. Dan di balik semua itu, Dimas tersenyum, seolah semua berjalan sesuai rencananya. Pagi itu tidak ada lagi yang tenang. Dunia maya sudah berubah menjadi medan perang. Nama Naira dan Arkan ada di mana-mana. Video, opini, tuduhan, pembelaan, semuanya bercampur jadi satu. Tidak ada lagi yang netral. Semua orang memilih sisi. Di kamar kecilnya, Naira duduk menatap layar ponsel. Notifikasi terus berdatangan. Tapi kali ini ia tidak panik. Ia sudah melewati titik takut. Sekarang yang ada hanya fokus. Ia tahu ini belum selesai. Ia tahu Arkan pasti akan membalas. Di sisi lain kota, Arkan berdiri di ruangannya. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Di belakangnya, tim bekerja tanpa henti. Grafik naik turun, komentar publik dianalisis, strategi disusun cepat. Reza mendekat dengan wajah serius. Pak, kita sudah siapkan klarifikasi dan narasi tandingan. Arkan menggeleng pelan. Bukan itu. Reza terdiam. Lalu, Arkan menatap layar yang menampilkan wajah Naira. Serang sumbernya. Reza mengernyit. Maksud Anda, Naira? Arkan menggeleng lagi. Bukan. Yang ada di belakangnya. Nama itu muncul di kepala mereka berdua. Dimas. Sementara itu, di sebuah tempat yang tidak terlalu ramai, Dimas duduk santai sambil menatap layar laptopnya. Semua video yang beredar, semua reaksi publik, ia lihat satu persatu. Tidak ada panik, tidak ada ragu, seolah semuanya sudah ia prediksi. Ponselnya bergetar, nomor tidak dikenal. Dimas tersenyum tipis sebelum mengangkat. Akhirnya, katanya santai. Di seberang, suara Arkan terdengar dingin. Kamu siapa sebenarnya? Dimas tertawa kecil. Harusnya kamu lebih cepat sadar kan? Panggilan itu hanya satu orang yang pernah gunakan. Arkan langsung diam beberapa detik. Wajahnya berubah. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Dimas berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela. Kamu ingat proyek 3 tahun lalu? Katanya. Nafas Arkan sedikit berubah. Kamu, Dimas? Dimas tersenyum. Akhirnya ingat juga. Flashback seolah menghantam pikiran Arkan. 3 tahun lalu, sebuah proyek besar. Kampanye sosial berskala nasional. Dimas adalah bagian dari tim kreatif. Ide-idenya brilian. Tapi, proyek itu gagal. Bukan karena konsepnya, tapi karena Arkan mengubah arah di detik terakhir. Menjadikan semuanya sekedar eksperimen demi angka. Dimas kehilangan karirnya. Reputasinya hancur. Dan sejak saat itu, ia menghilang. Kamu hancurkan hidupku, kata Dimas pelan. Sekarang, aku balas. Arkan mengepalkan tangan. Ini bukan cara yang benar. Dimas tertawa.
Benar? Kamu bicara soal benar? Hening. Kata-kata itu menusuk. Kamu menjadikan manusia sebagai alat, kan? Sama seperti yang kamu lakukan ke Naira. Arkan tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya pembelaan. Di tempat lain, Naira menerima pesan dari Dimas. Saatnya. Naira menatap layar beberapa detik. Ia tahu, ini momen penting. Ia membuka file terakhir yang belum ia rilis. Video paling lengkap. Bukan hanya potongan, tapi keseluruhan rencana. Percakapan, strategi. Bahkan wajah Arkan saat menyusun semuanya. Tangannya sempat berhenti. Bukan ragu, tapi sadar. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Ia menarik napas panjang, lalu menekan tombol upload. Beberapa menit pertama sunyi. Lalu, ledakan. Video itu menyebar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Komentar berubah drastis. Tidak lagi sekedar curiga. Sekarang, marah. Ini manipulasi gila. Gue ngerasa dibodohin. Kasian ceweknya. Ini harus dibongkar sampai habis. Nama Arkan runtuh dalam hitungan jam. Bukan lagi sosok inspiratif, tapi simbol manipulasi. Di kantor, suasana berubah kacau. Telepon masuk tanpa henti. Investor mulai mundur. Partner bisnis mulai menjaga jarak. Reza menatap Arkan dengan wajah tegang. Pak, ini serius. Arkan tetap diam, menatap layar. Wajahnya tidak panik. Tapi jelas, ada sesuatu yang runtuh di dalamnya. Sementara itu, Naira duduk diam setelah mengunggah video itu. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada rasa puas. Hanya lega yang aneh. Seperti beban yang akhirnya dilepas. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang kosong. Semua ini dimulai dari kebohongan. Dan sekarang, semuanya terbuka. Tapi tidak ada yang benar-benar terasa utuh. Ponselnya berbunyi. Arkan. Naira menatap lama. Lalu mengangkat. Tidak ada sapaan. Hanya hening beberapa detik. Apa kamu puas? Tanya Arkan akhirnya. Naira tidak langsung menjawab. Saya tidak pernah main-main dari awal, katanya pelan. Arkan menarik napas. Aku tahu. Itu bukan jawaban yang Naira harapkan. Hening lagi. Kamu hancurkan semuanya, lanjut Arkan. Naira menatap kosong. Kamu mulai duluan. Kalimat itu tidak bisa dibantah. Di tempat lain, Dimas melihat semua itu dengan senyum tipis. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya puas, tapi juga lelah. Balas dendam yang ia rencanakan selama ini akhirnya berjalan. Tapi entah kenapa, tidak terasa selega yang ia bayangkan. Ini belum selesai, gumamnya pelan. Karena ia tahu, klimaks sebenarnya masih di depan. Reputasi Arkan runtuh, kebenaran terbuka, dan dunia akhirnya tahu semuanya. Naira berdiri di titik akhir, tapi hatinya tidak sepenuhnya menang. Sementara Dimas masih menyimpan satu langkah terakhir. Dan Arkan, untuk pertama kalinya, harus menghadapi dirinya sendiri tanpa topeng apapun. Apa yang tersisa? Setelah semua kebohongan terbongkar, balas dendam sudah terjadi. Kebenaran sudah terungkap. Tapi apakah itu cukup untuk menyembuhkan luka? Pagi itu terasa sunyi. Tidak ada lagi ledakan berita seperti kemarin. Tidak ada lagi video baru yang mengejutkan. Tapi justru itu yang terasa aneh. Seolah dunia sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang terakhir. Di luar, langit mendung. Tidak hujan, tidak cerah,
sama seperti keadaan mereka semua. Di kamar kecilnya, Naira duduk diam. Ponselnya tergeletak di samping. Notifikasi masih ada, tapi tidak lagi ia pedulikan. Semua sudah tahu, semua sudah terbuka. Tapi di dalam dirinya, tidak ada rasa menang, tidak ada kepuasan. Hanya lelah dan kosong. Di sisi lain kota, kantor Arkan tidak lagi seperti dulu. Ruangan yang biasanya sibuk kini terasa dingin. Beberapa kursi kosong, beberapa layar mati. Reza berdiri di dekat pintu, menatap Arkan yang duduk sendirian. Sebagian investor mundur, Pak. Proyek dihentikan sementara. Arkan tidak menjawab. Ia hanya menatap meja di depannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak sedang merencanakan apapun. Tidak ada strategi, tidak ada kontrol. Pak, suara Reza lebih pelan sekarang. Arkan akhirnya bicara. Singkat. Biarkan. Reza terdiam. Ia tidak pernah melihat Arkan seperti ini. Tidak melawan, tidak mengendalikan. Seolah semua energi itu hilang. Di tempat lain, Dimas berdiri di sebuah gedung tinggi, menatap kota dari atas. Angin berhembus pelan. Ponselnya di tangan. Semua berita tentang Arkan sudah ia lihat. Semua kehancuran itu adalah hasil dari rencananya. Tapi wajahnya tidak menunjukkan kemenangan. Ia justru terlihat berpikir. Dalam. Lama. Harusnya ini cukup. Gumamnya pelan. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tidak selesai. Siang itu, sebuah pesan dikirim. Kedua orang, Naira dan Arkan. Isi pesannya sama. Singkat. Temui aku. Ini terakhir. Lokasi tertera. Sebuah gedung parkir lama yang sepi. Sore menjelang. Naira berdiri di depan tempat itu. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya melangkah masuk. Tidak lama, Arkan juga datang. Mereka saling melihat. Tidak ada lagi emosi yang meledak. Hanya sisa-sisa dari semuanya. Lalu, Dimas muncul dari bayangan. 3 orang. 1 tempat. Semua jawaban ada di sini. Terima kasih sudah datang, kata Dimas tenang. Tidak ada yang menjawab. Hening beberapa detik. Lalu Naira bicara lebih dulu. Semua ini karena kamu. Suaranya datar. Dimas menatapnya. Bukan hanya karena aku, tapi aku yang memulai. Arkan melangkah maju sedikit. Ini sudah cukup, Dim. Dimas tersenyum tipis. Cukup? Buat siapa? Hening lagi. Dimas melanjutkan. Kamu kehilangan proyek, reputasi. Tapi kamu masih punya semuanya, kan? Sementara aku, kehilangan hidupku waktu itu. Arkan tidak membantah. Itu benar. Naira menatap mereka berdua. Jadi, saya cuma bagian dari balas dendam kalian? Pertanyaan itu menggantung dan menyakitkan. Dimas menoleh ke Naira. Awalnya, iya jujur. Tapi setelah aku lihat kamu, aku sadar, kamu bukan bagian dari ini. Kamu korban, seperti aku dulu. Naira tersenyum pahit. Tapi tetap saja, saya dipakai. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Hening panjang. Angin masuk dari celah bangunan. Suasana terasa berat. Dimas menarik napas. Makanya, ini aku akhiri. Arkan mengangkat kepala. Akhiri bagaimana? Dimas mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan sesuatu. Semua bukti. Semua rencana.
Semua yang bisa menghancurkan kamu lebih jauh ada di sini. Ia menatap Arkan. Aku bisa lanjut. Aku bisa pastikan kamu benar-benar habis. Lalu ia menatap Naira. Atau kita berhenti di sini. Keputusan itu menggantung di udara. Bukan lagi soal balas dendam, tapi pilihan. Naira menatap layar itu, lalu menatap Arkan. Pria yang menghancurkannya, tapi juga yang entah bagaimana pernah membuatnya merasa tidak sendirian. Hatinya berkonflik. Luka itu nyata, tapi dendam tidak menghapus luka. Ia sudah membuktikannya. Perlahan, Naira bicara. Saya capek, katanya pelan. Semua ini tidak bikin saya lebih baik. Dimas menatapnya. Arkan juga. Saya cuma mau hidup saya kembali, lanjut Naira. Walaupun tidak akan sama lagi. Hening. Dimas menghela napas panjang. Lalu ia menekan sesuatu di ponselnya. Delete. File itu hilang. Selesai. Arkan menatapnya. Kamu yakin? Dimas tersenyum tipis. Balas dendam ternyata tidak menyembuhkan apa-apa. Hening lagi. Tapi kali ini berbeda. Lebih ringan. Tidak sepenuhnya damai. Tapi cukup untuk berhenti. Naira berbalik. Melangkah pergi. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata maaf yang panjang. Karena beberapa hal tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Saat ia hampir keluar, Arkan berkata pelan, Naira. Ia berhenti, tapi tidak menoleh. Maaf, kata Arkan. Satu kata. Terlambat, tapi tulus. Naira menutup matanya sejenak, lalu berkata pelan, saya dengar. Ia tidak mengatakan memaafkan, tapi juga tidak menolak. Lalu ia pergi. Benar-benar pergi. Kali ini, bukan sebagai korban, bukan sebagai bagian dari cerita siapapun, tapi sebagai dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, kehidupan berjalan kembali. Tidak sama, tapi berjalan. Naira membuka usaha kecil. Sederhana, tidak viral, tapi nyata. Arkan perlahan membangun ulang hidupnya, tanpa permainan, tanpa manipulasi. Dan Dimas akhirnya melepaskan masa lalunya. Tidak ada yang benar-benar menang. Tidak ada yang benar-benar kalah. Tapi mereka semua belajar bahwa hati manusia bukan sesuatu yang bisa dijadikan permainan. Sebuah kisah yang terlihat seperti cinta, ternyata adalah rencana. Sebuah balas dendam yang terasa benar, ternyata tetap meninggalkan luka. Dan pada akhirnya, yang benar-benar kuat bukan yang menghancurkan, tapi yang memilih untuk berhenti. Kadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan cinta, tapi kehilangan kepercayaan dari orang terdekat. Jika kamu pernah ada di posisi ini, ingat, kamu berhak bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, share ke temanmu, dan tulis pendapatmu di kolom komentar.